Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku bawakan malam ini adalah cerita yang dikirim sama Wawa aku, namanya Nilam dari Aceh. Halo Nilam. Nah jadi Wak, kisah ini betul-betul dialami sama Nilam pada tahun 2012 lalu, tepatnya pada saat dia mengikuti suatu program magang gitu ya. Nah jadi Wak, ceritanya pada tahun itu Nilam ini merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Aceh. Nah sekedar informasi aja nih Wak ya, jurusan kuliahnya si Nilam ini merupakan jurusan yang lumayan penting gitu lah, yang biasanya memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Makanya Wak, pihak kampusnya si Nilam ini mewajibkan mahasiswa di jurusan tersebut untuk menjalani praktek kerja atau magang. Dan karena peraturan magang ini wajib diikuti, mau tidak mau si Nilam ini tetap harus mendaftarkan dirinya ke berbagai perusahaan ini supaya dia diterima magang di perusahaan itu. Dan setelah melewati proses seleksi Wak, akhirnya si Nilam ini diterima magang di sebuah perusahaan yang kita sebut aja lah nama PT-nya ini PT Jaya ya. Nah gambaran sedikit nih Wak ya, menurut informasi dari Nilam, PT Jaya ini merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan. Nah PT Jaya ini Wak pada saat itu terkenal makmur kali lah. Karyawan yang kerja di sana Wak bisa dibilang hidupnya langsung terjamin. Ini dikasih tahu sama si Nilam nih Wak ya, biasanya karyawan PT Jaya itu mendapatkan rumah dinas di satu komplek yang memiliki fasilitas lengkap. Ada lapangan golfnya, ada food courtnya, ada minimarket, ada kolam renang, ada rumah sakit, bahkan sekolah untuk anak-anak karyawan aja ada Wak. Makanya pas si Nilam tahu bahwa dia diterima magang di PT Jaya itu ya disenang kali ya kan. Dan kesenangan si Nilam ini juga semakin bertambah pada saat dia tahu bahwa yang diterima di PT Jaya itu nggak cuma dia sendiri Wak. Dia juga bersamaan dengan 15 mahasiswi lainnya dari jurusan yang sama. Nah 15 orang itu terdiri dari 4 orang teman seangkatan si Nilam, terus 11 orangnya ini sisanya tuh adik tingkatnya si Nilam. Jadi secara total ada 16 orang termasuk si Nilam ya yang magang di PT Jaya ini. By the way memang di sini aku nggak akan sebutin semua nama kawan-kawan yang 16 ini Wak, tapi setidaknya ada 7 kawan Nilam yang mengalami hal mistis di cerita ini. Jadi aku sebutin yang 7 aja. Pertama ada si Mala, terus Luna, Arum, Restu, Dinda, Gusti, sama Mita. Ya, semoga kalian ingat lah 77 ini. Termasuk si Nilam juga satu nih berarti, yang juga turut mengalami kejadian mistisnya ya. Nah balik lagi Wak, jadi mereka ini direncanakan akan ditempatkan di salah satu mes dari PT Jaya ini yang juga terletak di wilayah Aceh Wak, bukan di pusat kota. Ada lah macam itu, masuknya apa ya kalau ya aku nggak akan sebutin daerah di sini, tapi kemungkinan itu adalah kabupatennya ya. Dengan didampingi oleh seorang mentor bernama Bu Risma. Tapi Wak, Bu Risma ini nggak tiap hari ada di mes, nggak tiap hari dia tuh stay di mes. Beliau ini bakal pulang pergi dari mes ke rumahnya dan hanya menengok sesekali aja lah ketika dia ini dibutuhkan di mes. Nah sampailah di hari yang sudah ditentukan Wak, mereka pun berangkatlah ke mes menggunakan bus. Dan setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sampailah mereka di lokasi ini kan, di mes nih ha. Sesampainya di sana Nilam ini agak ngerasa terkejut gitu Wak waktu nyampe. Kenapa? Karena gambaran mes mewah yang ada dalam pikiran si Nilam ini ternyata berbeda dengan kenyataan. Mes yang ditempatin sama Nilam beserta teman-temannya ini terletak di dataran tinggi, di mana halaman belakangnya masih dipenuhi perkebunan sawit. Di kanan kiri mes itu ada beberapa rumah dinas karyawan memang, tapi hampir semuanya tidak berpenghuni alias kosong melompong. Dan barulah diketahui ternyata mes itu sudah tidak ditempati selama kurang lebih 1 tahun. Makanya begitu ngelihat bangunan mes dari luarnya, Nilam sama teman-temannya langsung kok hawanya nggak enak Wak ya gitu. Nah, meskipun sedikit was-was Wak, ya udah Nilam pun mencoba untuk positive thinking dan meyakinkan dirinya kalau magang di sini akan berjalan lancar jaya, macam nama PT-nya gitulah ya. Nah terus Wak, kedatangan rombongan Nilam ini langsung disambut sama kakek-kakek yang merupakan penjaga mes. Mereka langsunglah dipersilakan masuk dan langsung memilih kamar untuk ditempati. FYI Wak, mes tersebut bentuknya tuh kayak memanjang dan luas sekali katanya. Ada sekitar 16 kamar tidur dan 6 kamar mandi yang tersusun secara berderet. Nah meskipun jumlah kamarnya cukup untuk mereka tempati sendirian kan, 1 orang 1 kamar, kan mereka ber-16. Sejak awal tuh mereka udah sepakat kalau udahlah Wak, 1 kamar diisi 2 orang aja lah. Gak usah sendiri-sendiri, takut kami gitu. Jadi ya udah, dari total 16 kamar yang terpakai cuma 8 kamar aja. Sedangkan 8 kamar sisanya memang sengaja dibiarin kosong gitu sama mereka kan. Nah di area belakang dekat dapur Wak, ada tuh 1 ruangan tertutup horden yang merupakan kamar tidur si kakek tadi. Yang kakek nyambut mereka tuh loh, si penjaga mes. Dah kakek nyambut mereka, dikasih tahu kamarnya ini. Udah selesai nih kan. Nah sebelum pergi kakek ini pun sempat berpesan sama si kawan-kawan ini. Kalian kalau butuh
apa-apa panggil saya di belakang ya, kata kakek tuh. Oh iya kek, makasih ya atas bantuannya, dah pergilah si kakek nih kan. Nah singkat cerita Wak, Nilam sama kawan-kawannya pun lanjutlah beberes. Mereka bersantai lagi dan menikmatilah itu suasana mes yang ala kadarnya kan. Tapi Wak, tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan suara Mala, teman mereka yang berteriak heboh nih sambil keluar dari kamar mandi. Dengan napas yang terengah-engah Mala berteriak, "Woi, ada yang ngintipin aku di kamar mandi," katanya. Siapa yang ngintipin kau? Aku nggak tahu siapa. Barusan pas aku mandi, aku dengar ada suara kamera HP motret aku dari ventilasi, katanya. Salah dengar kok, mungkin kami dari tadi di luar sini nggak ada apa-apa kok, nggak ada orang yang masuk ke sana, kami nampak. Tapi pada saat itu Mala nih tetap kekeh Wak, kalau betulan Wak aku dengar ada suara kamera HP cekrek gitu. Pokoknya sempat lah Wak terjadi perdebatan sengit nih antara Mala sama kawan-kawannya, sama-sama mempertahankan diri gitu loh. Tapi akhirnya Mala lah yang mengalah karena dia nggak mau memperpanjang urusan nih. Dah. Nah sebenarnya Wak, di malam pertama mereka itu sebenarnya mereka udah ngerasain ada sesuatu yang nggak beres di mesnya. Apalagi beberapa teman Nilam juga sempat mendengar desas-desus dari kakak tingkat mereka yang memang sebelumnya tinggal juga di mes itu tahun lalu. Dimana kata kating-kating ini Wak, di mes itu sering terjadi kesurupan massal. Dan untuk menghindari hal itu adik-adik, kalian harus jaga sikap ya, dilarang untuk menimbulkan kehebohan atau juga bersuara keras. Dan yang harus kalian ingat, kalian dilarang berada di luar mes pada saat maghrib. Itu kata katingnya. Dan akhirnya mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk nuruti aturan-aturan itu. Udahlah gampang kok, nggak gimana-gimana kali, bisa lah ya kita sepakat ya jangan langgar pelaturan itu ya, kata mereka kan. Oke, kata mereka. Kata mereka banyak kali kata mereka kayak gitulah pokoknya. Dan betul Wak, alhamdulillahnya semenjak kejadian si Mala diintip atau dicekrek tadi tuh mereka sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan yang aneh-aneh. Sampailah pada suatu hari mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal, yaitu mereka melanggar peraturan mes. Ya, nah jadi ceritanya waktu itu hari Minggu tuh, mereka memutuskan untuk ya udahlah jalan-jalan sebentar di area food court kan yang memang masih berada di satu kompleks sama mes itu. Mereka ke sana dengan berjalan kaki meskipun jaraknya cukup jauh lah dari mes mereka. Saking asiknya main Wak, tidak terasa waktu menunjukkan hampir maghrib. Mereka langsunglah balik ke mes kan dengan berlari kencang. Meskipun udah lari-larian Wak, mereka tetap terlambat ternyata. Pas azan maghrib berkumandang, mereka belum sampai di mes. Disinilah Wak, disinilah asal mula semuanya itu terjadi. Sejak saat mereka telat pulang itu mulai ada teror-teror mengerikan yang menghantui Nilam dan kawan-kawannya ini masuk. Nah sekarang Wak, aku akan menceritakan satu persatu gangguan apa saja yang dialami sama mereka ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Jadi ceritanya waktu itu Luna sama Arum yang memang tinggal sekamar ini lagi berada di toilet mes ya. Nah Luna ini memang minta ditemenin sama si Arum Wak ke toilet, soalnya dia takut ke toilet ini sendirian. By the way di mes itu mereka punya satu kebiasaan khusus ya Wak, yaitu setiap kali keluar kamar mereka pasti mengunci kamar mereka masing-masing. Nah hal tersebut mereka lakukan agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya aja kayak kehilangan barang atau apalah kayak gitu kan. Dah berarti si Luna sama Arum pada saat ke toilet kamar ini pasti dikunci. Nah sekembalinya mereka dari kamar mandi Wak, mereka berdua pun baliklah lagi ke kamar ya kan. Nah pas mereka mau masukin kunci nih Wak ya, tiba-tiba terdengar suara kunci dibuka dari arah dalam kamar sebanyak 2 kali. Ceklek, tapi dari dalam kamar. Kayak ada orang yang mau ngebuka kunci itu dari dalam tuh Nah mendengar hal itu Luna langsung spontan, "Woi siapa yang ada di dalam nih? Kan di kamar nggak ada orang mereka berdua ke toilet kok." Ditambah lagi kunci itu kunci kamar tuh masih ada di tangan Luna baru mau masuk kan. Terus siapa yang ngebuka pintu tuh dari dalam ya kan? Karena takut mereka berdua pun langsung berlari ke teras dan mengadu ke teman-teman lain yang memang kebetulan lagi nongkrong pula di sana. Nah setelah mendengar cerita dari Arum dan Luna, mereka semua juga ikut deg-degan Wak. Melihat teman-teman yang diliputi ketakutan, akhirnya Nilam pun bilang, "Wak gimana kalau kita bilang aja ke kakek?" Katanya kan kalau ada apa-apa suruh nyari beliau ya kan. Mendengar saran dari si Nilam, mereka semua pun setuju. Dan pada saat itu mereka jalan nih Wak rame-rame menuju ke ruangan belakang tadi yang ketutup horden tuh, masih ingat kalian kan? Dan mereka panggil lah dari luar kan, "Kakek, kek tolong kami kek gitu kan." Tapi nggak direspon sama dia Wak. Gak nyerah mereka nih, mereka terus panggil kakek sambil menunggu dari luar. Dipanggil terus-terusan nggak ada nyok-nyok si kakek nih Wak. Nah setelah sekian lama tidak kunjung mendapatkan jawaban dari si kakek, mereka semua ini akhirnya nekat membuka horden kamar tidur si kakek. Dan kalian tahu Wak, ternyata ruangan yang katanya itu adalah tempat tinggal si kakek tuh kalian tahu itu apa isi ya? Gudang terbengkalai itu kalian. Bener-bener kayak gudang kosong nggak berpenghuni gitu loh. Barang
barang-barang yang ada di sana juga ya itu semuanya tuh berantakan. Udah berantakan, berdebu, macam mana lah ya, gudang lah. Bahkan nggak ada kasur Wak di dalam itu. Gudang bukan tempat tidur, bukan tempat tinggal. Pokoknya nggak layak lah itu jadi tempat tinggal. Masa iya sih kakek ini tinggal di tempat kayak ini, kata mereka. Ditambah lagi malam itu mereka tidak menemukan keberadaan kakek yang ada di sana ya kan Wak. Di momen tersebut mereka semua pun dilanda rasa takut, panik, ngeri, semua bercampur jadi satu. Dahlah cewek-cewek kan bergemeter ya histeris sembari berlari masuk ke dalam kamarnya Nilam yang memang paling dekat dari dapur tuh. Nah, waktu itu si Luna bilang, "Wak, malam ini kita tidur ramean di sini aja kali ya, takut aku balik lagi ke kamarku." Janganlah Wak, yakin kau mau semuanya di sini. Bakal sesempit apa, pengap lah kamarnya nanti. Awak ber-16 masuk satu kamar, ruangan ini enggak besar-besar kali 4x4 ya. Iya juga kata kawan-kawan yang lainnya kan. Nah di tengah kepanikan ini Arum pun langsung nelpon Bu Risma Wak, nih pengawas mereka. Pada saat itu Arum ceritakan lah itu kan semua keanehan yang mereka alami. Nah untungnya Wak, Bu Risma ini berhasil menenangkan mereka dan meminta mereka untuk udahlah anak-anakku, udah kalian balik aja ke kamar masing-masing. Nggak ada apa-apa, kalian banyakin zikir aja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya nak ya, kata ibu tuh. Dan setelah ditenangkan sama Bu Risma, mereka pun akhirnya berani Wak kembali lagi ke kamar masing-masing untuk tidur. Dan alhamdulillahnya malam itu nggak ada gangguan apa-apa lagi nih Wak, selain yang tadi kunci terbuka dari dalam tuh. Sehingga mereka pun bisa beristirahat dengan nyenyak. Ya belum selesai tapi. Nah terus Wak, keesokan paginya mereka pun berkumpul di ruang tamu untuk sarapan. Nah pagi itu mereka melihat nih keberadaan si kakek. Ada dia. Nilam yang penasaran, dia pun langsung nanya ke kakek, "Kek, kemarin malam kakek kemana? Kami cari-cari kakek kok nggak ada." "Oh, kalau malam saya selalu ada di ladang belakang rumah, Mbak. Saya nggak tidur di sini," kata si kakek. Nah, mendengar jawaban si kakek, Nilam sama kawan-kawannya cuma diam Wak, no comment mereka. Mereka sama sekali tidak menanyakan soal gudang terbengkalai yang katanya tempat tinggal si kakek itu, nggak ada yang berani nanya. Dah lah tuh selesai sarapan, mereka pun langsung pergi lagi ke kantor PT Jaya untuk menjalani magang seperti biasa. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore mereka baliklah ini kan ke mes. Akan tetapi Wak, malam harinya muncul lagi gangguan yang menghantui mereka. Jadi ceritanya nih Wak ya, malam itu mereka kan tidur di kamar masing-masing ya kan. Nah sekitar jam 1:30 malam Wak, mereka dikejutkan oleh suara Arum yang tiba-tiba menangis histeris. Gitu nangisnya sedih kali lah. Nah baru aja nangis histeris tuh kan Wak, nggak lama kemudian suara tangisan itu berubah menjadi suara ketawa melengking. Mereka semua yang pada kaget pun langsung pergilah ke kamarnya si Arum dan mendapati kalau Arum ternyata apa? Betul, kesurupan. Paniklah mereka semua ya kan Wak. Akhirnya Nilam pun langsung berinisiatif pergi ke pos satpam dan melaporkan apa yang terjadi sama si Arum. "Bapak, tolong ada teman kami kesurupan," katanya. Dah nggak pakai lama, Pak Dwi ini Pak Satpamnya pun langsung lawak bergegas ke mes untuk mengecek kondisi Arum di kamarnya. Pak Dwi pun langsung membacakan doa-doa untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya si Arum. Dan alhamdulillahnya Arum pun langsung tersadar dan kembali tenang Wak. Setelah situasi dirasa cukup aman, Pak Dwi ini pamitan baliklah ke pos satpam lagi. Sedangkan anak-anak yang lain kembali tidur meskipun dengan perasaan yang was-was. Pokoknya nih Wak ya, semenjak kejadian itu pada malam-malam berikutnya hampir semua dari mereka mengalami kesurupan secara bergantian. Betul, di malam kedua gantian Dinda Wak yang kesurupan. Tapi bedanya nih Wak ya, Dinda ini dirasuki oleh sosok yang berbeda dengan sosok yang merasuki Arum kemarin. Tapi Wak, meskipun sosoknya beda, waktu kejadian kesurupan lagi-lagi terjadi di sekitar jam 1:30 malam. Kemarin Arum 1:30, si Dinda juga jam-jam segitu. Waktu kesurupan tuh Dinda tiba-tiba tertawa dengan suara yang besar kalau katanya Restu yang sekamar sama si Dinda ini pun langsunglah dia keluar kamar untuk mencari bantuan. Akhirnya mereka memanggil Pak Dwi lagi, Pak Satpami yang memang lagi kebetulan dia juga yang jaga di pos satpam malam tuh. Nah datanglah Wak Pak Dwi, nggak sendirian tapi dia bawa 5 kawannya yang bersama-sama satpam juga pergi ke mes mereka. Nah di saat mereka berenam mau mengangkat tubuhnya Dinda untuk dibawa ke ruang tamu Wak, mereka semua nggak kuat. Berat kali badan Dinda katanya, tau kalian. Padahal Dinda ini diangkat sama 6 satpam, badan pasti tegap-tegap ya kan. Tetap nggak kuat mereka nih Wak. Akhirnya apa, dengan terpaksa Dinda pun langsung diobati di dalam kamar aja. Nah diobati ya kan, sat, nggak lama kemudian Dinda pun sadar dan keadaan kembali normal. Sampai sini Wak, kalian sadar nggak kalau kesurupan itu selalu terjadi pada salah satu teman sekamar? Hah?
Arum kan sekamar sama Luna. Nah di malam pertama si Arum yang kesurupan. Terus Dinda sekamar sama si Restu. Besokannya gantian pula Dinda yang kesurupan ya kan. Polanya gitu terus Wak. Satu kamar nih pasti ada satu yang kesurupan. Dan rolling Wak. Ini malam ketiga nanti di kamar siapa nih? Kamar ini kamar A sama kamar B. Nanti A yang kesurupan. Besoknya malam keempat kayak gitu. Kayak gitu semuanya terus. Saking seringnya gangguan itu terjadi Wak. Akhirnya mereka pun sepakat ini ya. Mereka sepakat untuk membuat semacam password ya, password sebelum masuk ke dalam kamar. Nah password tersebut Wak digunakan sebagai tanda kalau mereka betul-betul manusia nih, bukan sosok yang lagi nyamar-nyamar gitu ya kan. Dan hal ini bertujuan untuk mencegah kesurupan bergilir tadi tuh Wak. Dan password itu mereka sepakati dengan kata sate ayam. Sate ayam. Jadi misalnya nih ya, si A sekamar sama si B. Nah tiap kali si A ini habis dari luar, dia mau masuk ke dalam kamar, B yang ada di dalam kamar itu harus nanya dulu, aku mau masuk ya, apa dulu passwordnya? Nanti baru si A jawab, sate ayam. Betul si A ini. Kalau misalnya dijawab dengan benar, barulah kawan yang di dalam ini baru boleh ngebukain pintu dan memperboleh si kawannya ini masuk. Kayak gitu Wak. Udah sepakat nih, sepakat kata mereka. Dan betul pula alhamdulillahnya hal ini cukup efektif Wak. Udah gak ada lagi tuh ceritanya teman sekamar mereka tiba-tiba kesurupan kayak kemarin-kemarin, nggak ada. Oh tapi sayangnya suatu hari ada satu kejadian yang betul-betul membuat mereka dilanda kengerian luar biasa lagi Wak. Ini singkat tapi seram sini ya. Suatu hari Dinda nih ngetok lah pintu kamar dia kan, mau masuk kamar, tok katanya. Nah di dalam kan si Restu nih. Restu nanya lah kan, oh Dinda passwordnya apa Din? Kata si Restu. Dan kalian tahu Dinda jawab apa? Anjing kan? Babi kan? Anjing kan? Babi kan? Kayak gitu ya Allah. Betulan itu kata si Dinda Wak. Mohon maaf nih kalau memang itu katanya. Dan suara ketawa si Dinda itu pun seram kali, kencang kali gitu loh Wak. Nah Restu yang mendengar jawaban tersebut pun langsung nangis lah ketawa. Wah bukan si Dinda ini, bukan. Gak berani lah dia bukain pintu kan Wak, karena dia tahu yang ada di depan kamar itu bukan Dinda yang asli nih. Dan Restu pun akhirnya memutar air kursi dari laptopnya dan mendekatkan laptop itu ke arah pintu Wak. Dari dalam nih, mendengar lantunan air kursi, Dinda yang ada di luar itu justru berteriak marah Wak. Kurang ajar kau ya, cepat matikan suara itu. Matikan katanya. Restu jelas tidak memperdulikan permintaan Dinda, dia justru semakin memperbesar volume dari laptopnya itu Wak. Nah kehebohan Dinda sama si Restu ini ternyata pastinya didengar sama teman-teman yang lainnya ya kan. Mereka pun langsung bergegas menuju ke kamarnya si Dinda dan mendapati Dinda sedang berdiri di depan pintu dalam kondisi kerasukan lagi. Matanya melotot tajam, wajahnya merah. Dinda ini terlihat sangat marah dan bermaksud ingin mendobrak pintu kamarnya itu Wak. Dan rupanya sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Dinda ini nggak terima gitu loh diputar ayat suci Al-Quran sama si Restu. Untungnya waktu itu Dinda langsung ditarik sama Bu Risma yang memang kebetulan malam itu berkunjung ke mes Wak. Bu Risma pun berusaha untuk menenangkan Dinda dan membacakan beberapa ayat suci. Dah tuh kan nggak lama kemudian Dinda pun kembali lagi Wak tersadar. Nah sampai sini apakah gangguannya berhenti? Tidak, belum Wak. Gangguan yang akan mereka alami selanjutnya ini justru semakin kayak nggak masuk akal gitu loh Wak. Parahnya lagi teror kali ini cukup membahayakan nyawa salah satu temannya Nilam. Nah seperti yang aku bilang tadi Wak, hampir semua mahasiswi yang magang di mes itu selalu diteror makhluk gaib. Nah tapi Wak, dari semua orang hanya adik tingkat Nilam yang bernama Mita lah yang mengalami gangguan teror cukup serius. By the way si Mita ini memang dikenal karakternya cukup pendiam Wak, dia kalem kali lah gitu anaknya. Nanti misalnya di saat teman-teman lainnya heboh karena gangguan mistis Wak, si Mita ini justru nggak banyak bereaksi. Jadi dia agak yang lebih kalem lah gitu, nggak terlalu heboh kali anaknya. Nah pada suatu hari Wak, Mita ini mendadak sakit dan meminta izin kepada Bu Risma untuk tidak masuk magang selama 1 hari. Diizinin sama Bu Mita, dimana hari itu Mita pun beristirahat lah full Wak di mes. Tapi karena kondisinya nggak kunjung membaik Wak, akhirnya dia diantarkanlah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah ternyata Wak setelah dicek nih Mita ini mengalami suatu penyakit lambung yang mengharuskan dirinya menjalani rawat inap. Ya setelah beberapa hari di opname, Mita pun akhirnya baikan nih dan dia balik lagi Wak ke mes. Soalnya waktu itu tugas magangnya memang masih belum selesai. Dia jadi nggak balik rumah, balik lagi ke mes nih kan. Nah sekembalinya Mita di dalam mes Wak, entah kenapa sikapnya Mita ini jadi makin hari makin aneh. Gimana anehnya Nat? Jadi si Mita ini Wak yang dulunya kan aman-aman aja nih, dia nggak pernah kesurupan atau juga mengalami gangguan kan. Secara tiba-tiba dia ini jadi sering jatuh pingsan gitu Wak. Dan ketika kembali tersadar Mita ini selalu dalam keadaan matanya terpejam. Terus tangannya ini bengkok gitu loh Wak. Mohon maaf deh, macam orang kena stroke. Bengkok gini. Tapi gini.
Nah kayak gitu dia. Dan selain itu juga Mita ini selalu mengunci mulutnya rapat-rapat dengan mata yang melotot ke atas. Nah kayak gitu. Dan yang kasihannya Wak, di saat Mita ini mencoba untuk membuka mulutnya, seringkali keluar buih-buih warna kuning gitulah dari mulutnya. Dan parahnya lagi Wak, di leher Mita ini ditemukan juga macam bekas luka kayak abis dicekek gitu loh. Miris sekali lah pokoknya keadaannya Nadia, kata Nilam. Saking parahnya kondisi Mita ini Wak, teman-teman yang lain pun jadi kayak agak takut gitu loh mendekat. Satu-satunya orang yang berani mendekat cuma siapa? Nilam. Waktu itu aku nggak tega kali Nadia sama si Mita. Cuman kalau nggak digituin nggak terurus dia ya kan. Akhirnya kebetulan Wak, cuma Nilam saja yang bersedia menyuapin makanan dan juga ngebantuin si Mita ini kalau tiap kali mau minum. Semakin hari bukannya membaik Wak, kondisi Mita ini justru semakin parah. Dan di saat Nilam berusaha menyuapkan nasi Wak, bibir Mita ini sama sekali nggak mau terbuka. Dan hal ini berakibat kondisi Mita yang melemah karena kurangnya asupan makanan. Gak tega sama keadaan Mita yang terus-terusan memburuk, akhirnya mereka pun mengabari pihak kampus perihal kondisinya Mita. Terus mendapat laporan dari keadaan si Mita ini, pihak kampus pun langsung meneruskannya ke keluarganya Mita. Dan di hari itu juga pihak kampus memutuskan kalau Mita diperbolehkan tidak melanjutkan magang. Dengan kata lain Mita ini jadi kayak boleh pulang duluan gitu loh. Mendapatkan kabar tersebut mereka semua stay tuh di mes sembari nunggu si Mita ini dijemput sama keluarganya. By the way rumahnya si Mita ini juga lumayan jauh kali Wak, katanya paling tidak membutuhkan waktu 10 jam perjalanan dari rumahnya menuju ke mes. Nah sembari nunggu keluarga si Mita ini datang Wak, mereka nyambil akan beraktivitas yang lain. Sedangkan si Mita sendiri ini direbahkan di kursi ruang tamu agar kondisinya mudah dipantau, nggak di dalam kamar dia. Terus memasuki waktu zuhur Wak, mereka pun bergegas melaksanakan sholat. Nah dari sekian banyak orang di sana Wak, entah kenapa hanya Gusti, temennya nih, Gusti yang tiba-tiba pengen melaksanakan sholat di ruang tamu. Padahal sebenarnya di mes itu ada musola kok Wak. Dan biasanya mereka pun sholat di musola itu. Entah kenapa si Gusti ini mau sholatnya di ruang tamu. Waktu ditanyain sama kawan-kawan yang lain kan, Gusti ngapa kok di situ? Nggak sholat di musola aja kau? Kata kawan-kawannya nggak apa-apa kok Wak. Kata si Gusti nggak apa-apa, emang pengen di sini aku sambil nemenin Mita, kata dia. Nah dah lah tuh, sholatlah si Gusti di sana sendirian kan pas depan ruang TV Wak, di ruang tamu tuh. Depan TV di ruang tamu. Nah sholat dia kan, Mita tidur dia di sofa. Di saat yang bersamaan Wak, Nilam sama Mala lagi makan siang nih di ruang makan yang memang nggak jauh tuh dari ruang tamu. Dan FYI lokasi meja makannya si Nilam ini Wak sama-sama menghadap ke barat. Jadi posisinya kalau mereka duduk di meja ini ya, mereka bisa ngelihat punggungnya si Gusti lagi sholat. Jadi si Gusti ini ngebelakangin mereka, kebayang ya? Dah mereka makan ya, awalnya biasa-biasa aja Wak, mereka nikmatin kali lah makanannya. Tapi semakin lama nih Wak, semakin lama mereka berdua ngerasa ada sesuatu yang aneh nih. Kalian tahu apa? Kok si Gusti sholatnya nggak selesai-selesai? Tak berapa kali dia ruku, bangun, sujud. Nah dari tadi nggak selesai doh. Si Mala yang ngerasa ada yang janggal nanya lah ke Nilam, Wak itu Gusti sholat apa itu kok nggak selesai-selesai? Dah kayak sholat tarawih dia lama kali. Emang lagi kusuk dia tuh, kata si Nilam. Dah dibiarin, betulan Wak, nggak lama kemudian selesai nih sholatnya. Terus terdengar suara si Gusti lagi ngaji. Nah awalnya suaranya normal aja. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya masih enak lah Wak didengar. Tapi kalian tahu beberapa menit kemudian suara Gusti ini tiba-tiba makin besar dan makin kencang. Kalian tahu suara Gusti ini mendadak berubah dengan intonasi yang jadi kayak sangat cepat kali gitu tanpa spasi waktu baca Al-Quran tuh. Kayak gitu Padahal nggak biasanya Gusti itu ngaji dengan intonasi semacam itu. Dan nggak boleh juga baca Quran kayak gitu ya kan, kalian baca apa? Dan di momen tersebut pun teman-teman yang lain langsung lah nyamperin si Gusti. Yang lain juga dengar Wak, weh Gusti kok kenapa? Gusti baca yang betul lah. Dan kalian tahu bukannya menjawab, si Gusti ini justru merespon dengan seringai aneh. Saat itulah mereka menyadari kalau Gusti ternyata kesurupan. Dan gak cuma Gusti aja Wak, tidak, Mita yang terbaring di sofa itu juga dalam kondisi yang tidak kalah parahnya. Kesurupan juga Mita. Pokoknya chaos sekali lah Wak, suasana siang-siang itu masih siang nih ya. Dan Nilam pun langsung menelpon Bu Risma lagi dan mengabarkan situasi mereka di sana. Ibu Gusti sama Mita kesurupan lagi. Bu Risma ikutan panik dan mereka udah kok tenang. Ibu janji bakal datang ke mes, ibu bawa Ustadz kenalan ibu katanya. Iya Bu, cepat Bu, ya udah nak, tenang kan kawan-kawan di sana ya Nilam. Dan tuh mereka semua pun hanya bisa menunggu kedatangan Bu Risma sembari melantunkan doa-doa sebisanya. Singkat cerita, Bu Risma pun datang nih Wak ke mes bersama 7 orang
orang ustadz ya, enggak 1, 2, 7. Tanpa berlama-lama, ketujuh ustadz tersebut pun langsung mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya Gusti dan juga Mita. Badan Gusti ini dipegangin dan dibacakan juga beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahnya tidak lama kemudian Gusti tersadar nih Wak, dalam kondisi yang memang masih agak lemas. Nah meskipun si Gusti sudah sadar, ternyata si Mita ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan Wak. Belum sadar si Mita. Para ustadz kembali membacakan doa-doa untuk Mita, tapi sayangnya dia semakin kehilangan kesadaran. Terus salah satu ustadz di sana bilang, aduh, yang anak ini agak susah, makhluk ini nggak mau keluar dari badannya Mita, kata si ustadz. Di momen itu mereka semua udah ngerasa putus asa, udah capek kali gitu loh dengan gangguan-gangguan yang menimpa mereka sejak hari pertama datang ke mes itu. Akhirnya di depan Bu Risma, Wak Nilam didukung dengan teman-teman yang lain pun mengajukan, ibu kami mau pindah mes, kami betul-betul kapok tinggal di sini Bu. Dan untungnya permintaan tersebut langsung disetujui sama PT Jaya dan mereka pun mengupayakan agar anak-anak magang ini dipindah sementara ke mes yang lain. Tapi sayangnya Wak, permintaan itu bisa dibilang terlambat, dimana di hari itu hingga memasuki waktu maghrib, Pak Ustadz masih terus berupaya untuk menyadarkan Mita. Namun upaya tersebut harus dijeda sementara karena mereka kan harus melakukan sholat maghrib kan Wak, secara berjamaah. Dan Mita dibiarkan dulu, ditinggalin sama teman yang lagi nggak sholat. Nah selepas sholat maghrib Wak, ada sesuatu yang seperti menggerakkan hati Nilam nih loh. Dimana Nilam ini ingin sekali bergegas langsung menghampiri Mita yang memang masih terbaring lemas di sofa. Pada saat itu Nilam melihat mata si Mita nih tampak kelelahan dan masih memejamkan matanya. Akan tetapi Wak, setelah diperhatikan lebih jeli, bibir Mita nih udah berubah membiru Wak. Di momen inilah Nilam langsung menangis histeris dan membuat semua orang terkejut. Pas didatangin banyak orang, Nilam tuh cuma bisa menunjuk-nunjuk ke arahnya Mita. Mereka semua pun langsung kaget mendapati kondisi Mita yang memang sudah agak kaku. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung menelpon ambulans dan membawa Mita ke rumah sakit terdekat. Bu Risma yang melihat kepanikan murid-muridnya ini pun langsung berusaha menenangkan, udah nak, udah nggak apa-apa, insya Allah semuanya bakal baik-baik aja, kalian istirahatlah dulu. Singkat cerita mereka pun berkumpul nih Wak di ruang tamu sembari berdoa untuk kesembuhan Mita. Mita udah dibawa nih ke rumah sakit dan tidak lama kemudian ada satu kabar duka yang betul-betul membuat hati mereka semua nih hancur Wak. Ya, jadi malam itu nih beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit, mereka mendapatkan kabar kalau Mita sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal Mita Wak. Mendengar berita menyedihkan itu, mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah sakit tempat Mita ini dirawat, dan sesampainya di sana keadaan pun betul-betul jadi balik chaos lagi. Dimana keluarga Mita yang lagi OTW ini ya langsung berangkat ke rumah sakit dan mereka protes, mereka marah besar Wak. Keluarga Mita yang tidak terima melihat kondisi Mita seperti itu langsung menuntut penjelasan dari pihak kampus. Dan gak pihak kampus aja, pihak rumah sakit juga. Kok bisa anakku meninggal secepat ini? Kenapa kalian apakan dia? Ya macam mana gak hancur perasaan orang tuanya Wak. Kawan-kawan Nilam yang melihat pemandangan itu juga gak kuasa menahan tangis mereka. Ya gimana Wak, mereka sendiri nggak nyangka tuh kalau kondisi Mita ini bisa separah itu hingga harus kehilangan nyawa ya kan. Wah pokoknya suasana malam itu betul rumit, heboh, chaos, sampai-sampai banyak loh wartawan berdatangan untuk meliput tuh Wak. Dan sebenarnya ada masuk berita juga tapi nggak mau aku sebutin. Ya kayak gitulah. Dan betul aja Wak, di malam yang sama, di malam kematian Mita ini, pihak kampus langsung membubarkan program magang dan meminta ke-15 mahasiswi lainnya nih untuk pulang langsung ke rumah masing-masing. Pihak kampus nggak mau ambil resiko yang lebih besar lagi gitu akhirnya. Dan malam itu mereka semua ber-15 orang ini pun meninggalkan mes PT Jaya tadi. Sekembalinya ke rumah nih Wak ya, Nilam pun menceritakan kejadian yang baru saja dialami ke keluarganya. Mereka semua terkejut nih, nggak ada yang menyangka kalau ternyata program magang di mes PT Jaya itu memakan korban jiwa. Dan nih Wak ya, dan pada saat itu ketika si Nilam menceritakan keadaan itu ke keluarganya nih ha, dengan hati-hati adiknya Nilam yang memang indie home Wak sama hal-hal gaib itu langsung bilang ke si Nilam, Kak, aku ada mau bilang sesuatu lah Kak, tapi kakak simpan infonya rapat-rapat dulu ya, soalnya aku cuma mau menyampaikan berdasarkan apa yang aku lihat, katanya. Apa dek? Nilam udah tahu nih, ini pasti adekku mau ngomong sesuatu ini. Nah barulah Wak, pada saat itu adeknya Nilam pun cerita nih ha, kalau almarhum Mita sebenarnya itu kayak sudah diincar oleh salah satu sosok penghuni mes. Nah sosok itu adalah nenek-nenek tua yang memang menjadi penghuni kamar yang ditempati sama si Mita. Nah nenek tua ini Wak dari awal memang sudah terobsesi menjadikan si Mita ini sebagai cucunya gitu. Nenek ini pun berusaha untuk memasuki tubuhnya si Mita, tapi selalu
selalu gagal. Hingga akhirnya di momen mereka pulang telat pas azan maghrib tuh, masih ingat kalian kan? Nah disitulah si nenek tua ini akhirnya punya kesempatan untuk merasuki Mita yang kondisi tubuhnya juga sudah lemah. Dan kalian tahu Wak, sosok nenek ini ternyata dulunya meninggal dalam keadaan stroke. Mungkin itulah penyebabnya kenapa setiap kali Mita ini pingsan, tangan ini selalu bengkok, mulutnya suka terkunci rapat. Nah kayak gitu, astagfirullahaladzim. Pokoknya sejak merasuki si Mita, Wak, nenek ini tuh jadi kayak nggak mau pergi gitu loh, nempel terus pokoknya. Sampai udah diusir sama ustaz-ustaz tadi kan, nggak mau pergi dia. Tapi itu dari sisi penglihatan adiknya Nilam yang IndiHome, Wak, ya. Dan meskipun demikian, Wak, ada perdebatan cukup sengit dari beberapa pihak perihal penyebab kematian Mita, kata si Nilam. Ada pihak yang percaya kalau si Mita ini meninggal karena unsur diganggu makhluk gaib. Sedangkan secara medis nih, Wak, ya, secara medis nih, dokter memastikan kalau Mita ini meninggal dunia ya karena sakit. Apapun itu penyebabnya nih, Wak, aku kembalikan keyakinan kalian masing-masing lah. Kalian di kubu yang percaya gaib atau yang percaya dengan medis. Tapi yang jelas di sini juga aku ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mita. Semoga almarhum ini ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dan by the way, nama Mita ini udah aku samarkan, Wak, ya, bukan nama asli. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Mita, semoga diberikan keikhlasan dan ketabahan seluas-luasnya. Amin ya robbal alamin. Rest in peace Mita. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Nilam dan kawan-kawannya yang mendapatkan serangkaian teror waktu magang. Dari cerita ini kita semacam diingatkan kembali untuk tetap selalu menjaga sikap, tutur kata, serta perilaku dimanapun kita berada, ya. Sama jangan lupa juga, Wak, untuk selalu bersenantiasa berzikir agar terhindar dari gangguan makhluk yang menyesatkan itu. Dan FYI nih, Wak, ya, semenjak Mita wafat, pihak kampus kan langsung menggelar doa bersama kan untuk almarhum Mita kan. Dan di saat proses doa ini berlangsung di aula kampus, Wak, menurut penuturan Nilam sempat terjadi kesurupan massal juga di sana yang menimpa beberapa mahasiswi. Entah ada hubungannya sama makhluk gaib dari PT Jaya atau enggak nih, Wak, ya, wallahu alam. Sekali lagi terima kasih buat Nilam yang sudah ingin menceritakan atau berbagi pengalaman kamu kepada kami semua. Semoga kami sama-sama bisa mengambil pelajaran dari cerita